Halo, selamat malam. Malam. Ya, terima kasih. Suara saya bisa terdengar dengan jelas, semoga ya. Baik. Teman-teman, selamat datang di breakout room. Perkenalkan saya Dimas Yudo Pratomo. Saya akan menjadi mentor malam ini sampai di hari kelima nanti, di hari Jumat, dan membawakan topik mengenai digital marketing. Nah, ini merupakan hari kedua ya untuk digital marketing. Jadi sebelumnya di hari pertama itu kita sudah membahas tentang apa itu digital marketing, kemudian pro dan kontranya, kemudian apa sih keunggulan dari digital marketing beserta em, beberapa contoh-contoh singkatnya. Nah, untuk kali ini kita akan lanjut dengan membahas mengenai organic channels. Sebelum sampai ke materi, ini saya akan lihat dulu sebentar. Apakah teman-teman saat ini ada yang sudah bekerja atau menggeluti di digital marketing? Boleh kalau misalkan mmm, nggak bisa open mic, boleh via chat aja. Oke, Mbak Dini belum ya? Oke, baik. Ada Afifa juga. Ada lagi mungkin saya butuh, masukannya supaya kira-kira akan membawakan sesi kelas ini, dengan speed seperti apa gitu. Oke, kita anggap sesinya untuk pemula ya. Jadi ini memang untuk pemula. Semoga, teman-teman nanti dapat banyak manfaat dari sesi yang akan kita kerjakan. Nah, pertama begini dulu, mmm, sebelum mempelajari digital marketing, saya selalu mengulang kembali. Jadi, apa sih digital marketing itu? Jadi digital marketing itu adalah proses marketing, proses memasarkan sesuatu, ya, memasarkan barang, jasa, brand, perusahaan, macam-macam gitu ya, yang secara spesifik dilakukan melalui media digital. Media digital ini berada di, internet. Ya, bedanya cuman itu saja, medianya saja. Jadi kalau kita di term di bidang pemasaran itu atau di bidang marketing itu kita nanti, mengenal ada, mmm, channel above the line. Ya, above the line itu biasanya apa? Ini channel kuno sekali ya, channel kuno itu seperti televisi, kemudian radio gitu ya, ya modelnya seperti itu. Kemudian, mmm, ada juga yang below the line atau BTL. Nah, below the line ini tipe-tipe semacam, apa namanya, apa, aktivitas yang dilakukan, secara langsung misalkan, dengan, eee, selebaran, pamflet, dan lain-lain. Nah, dari tipe ketiga ini, kemudian muncul yang ketiga yaitu, online gitu ya. Jadi habis setelah above the line, below the line ada yang namanya online atau digital marketing. Ketika, mmm, saya pertama kali menggeluti digital marketing itu sebutannya malah, belum digital marketing sebenarnya, masih disebut sebagai, online marketing. Nah, kemudian yang poin penting berikutnya adalah jadi ini sama aja sebenarnya, Anda adalah seorang atau bagian dari tim marketing, tetapi bekerja spesifik di, digital slash internet. Nah, untuk memahami, digital marketing lebih jauh, ini perlu, saya sampaikan beberapa, eee,
istilah-istilah atau bagaimana perjalanan dari digital marketing itu. Jadi kalau misalkan em, ada di antara dari kita yang sebelum masuk ke sesi Zoom ini mungkin browsing-browsing misalnya di Detik atau mungkin di mana ya sosial media misalkan di Instagram misalkan seperti itu. Nah, kemudian kita melihat iklan gitu ya. Entah itu iklan banner, entah itu iklan video gitu ya. Ini disebut sebagai impression. Jadi tampilan iklan gitu ya. Impression. Ini baru step satunya. Jadi tugas kita adalah melakukan secara teknis melakukan pemasangan iklan ini. Nah, nggak usah detail-detail dulu. Jadi pemasangan iklan ini kita yang melakukan. Kemudian step berikutnya adalah, nah setelah iklannya ini tayang gitu ya dan dilihat oleh audiens kita, yang kedua jalannya akan ke klik gitu ya. Klik ini nanti yang akan menjadi salah satu KPI kita. Jadi ada impression, kemudian klik, setelah klik menjadi session. Session ini nanti apa? Session ini kunjungan di aset digital kita. Aset digital itu bisa jadi di website, bisa jadi di aplikasi gitu kan atau landing page. Setelah dari situ ingat ya, belum selesai. Ini baru mulai mau apa di aset kita itu usernya atau audiensnya mau ngapain gitu ya, kita mau arahkan kemana, apakah untuk mengisi form misalkan sebagai lead generation gitu ya, atau untuk melakukan instalasi atau untuk melakukan misalnya membership kemudian atau misalkan kalau dia sudah menjadi member melakukan pembelian dan lain-lain. Nah, jadi dari impression, klik, session, kemudian sampai ke aktivitas di dalam ini, conversion ini tadi, ini sudah masuk sebagai conversion. Conversionnya apa sih? Conversion itu kurang lebihnya adalah mengkonvert dari yang tadinya cuman sebagai user bebas gitu dikonversi menjadi apa ini sekarang data untuk yang kita miliki gitu ceritanya. Atau di sisi lain juga konversi ini juga bisa berarti mengkonvert dari orang yang belum menjadi nasabah menjadi nasabah, belum menjadi klien, belum menjadi buyer menjadi buyer. Nah, gitu. Jadi ada aktivitas-aktivitas itu. Oke, sampai di situ ini merupakan yang paling dasar. Jadi mau organik, mau channel apapun, poinnya ada di sana. Oke, kita lanjut ke organic channels ya sekarang. Apa sih organic channels ini akan melingkupi 3 pokok bahasan. Yang pertama adalah search engine optimization, kemudian yang kedua social media management, kemudian yang ketiga ada email marketing. Oke, nggak usah lama-lama, kita akan langsung aja supaya nanti ada waktu buat Q&A ya. Nah, baik, yang pertama adalah SEO. SEO ini apa sih? SEO ini search engine optimization gitu ya. Jadi teman-teman di tim EduWork itu sudah memberikan ringkasannya. Jadi scalabilitasnya ini di sini tergolong masuk ke dalam kategori yang tinggi, kemudian penargetannya behavioral, kemudian biayanya ini tinggi untuk jangka pendek, tetapi rendah untuk jangka panjang. Saya ingin menjelaskan sedikit yang dimaksud dengan scalability di digital marketing itu apa gitu ya. Ini sebenarnya mudah. Scalability itu adalah kemampuan kita untuk meningkatkan kapasitasnya. Meningkatkan kapasitas dari sisi misalkan jumlahnya, kualitasnya. Nah, ini kemampuan semudah apa gitu ya untuk melakukan hal itu. Nah, jadi kalau tinggi berarti sebenarnya kemampuan untuk ditingkatkan itu sangat terbuka gitu ya. Tidak batasannya ya mungkin nanti kita akan bahas batasan-batasannya apa aja. Oke, sampai di sini saya akan lanjutkan dengan tadi sudah dibahas tentang SEO, singkatan dari Search Engine Optimization. Jadi ini adalah cara yang salah satu yang paling kuno yang paling tua bukan kuno ya di digital marketing agar aset digital kita atau website kita itu tampil di halaman
pencarian search engine. Search engine ini kalau mungkin teman-teman saat ini mungkin kenalnya Google gitu ya, sebenarnya masih ada dulu sampai sekarang masih ada Bing, kemudian mungkin ada beberapa search engine lainnya yang agak kurang terkenal gitu ya, Bing gitu misal lebih ke indie lah kurang lebihnya gitu. Nah, kenapa sih harus tampil di halaman pencarian? Pertama, tampil di halaman pencarian. Yang berikutnya, tampil di halaman pertama pencarian. Nah, ini ada contohnya. Jadi kalau misalkan kita melakukan searching dengan keyword, misalkan ya, saya yakin di antara kita itu sudah pasti pernah semua untuk melakukan mencari sesuatu melalui internet gitu ya. Entah itu langsung di Android-nya atau mungkin melalui website di Google. Kalau kita memasukkan keyword, maka kita akan disuguhkan dengan pencarian hasil-hasil yang mengarahkan ke website-website tersebut gitu ya. Nah, ini adalah tampilan di sebelah kanan ini. Jadi biasanya yang di atas gitu ya, ada posisi mungkin posisi 1, 2, 3 itu kan saat ini itu terbuka untuk dimasukin iklan gitu ya. Jadi search engine marketing sebenarnya. Jadi biasanya ada tulisannya sponsor gitu ya. Nah, jadi di posisi keempat, kelima, dan keenam itu biasanya organik. Kemudian nanti di paling bawah itu ada lagi iklan, gitu ya, slot iklannya. Gitu. Nah, sampai di sini ada pertanyaan mungkin? Kalau tidak, saya akan lanjutkan dulu karena masih dasar ya. Nah, ini dia. Jadi dijelaskan lagi sebenarnya saya agak mendahului slide dari teman-teman EduWork sendiri. Jadi sangat penting sebenarnya untuk memahami bedanya organic result dengan paid result. Jadi kalau paid result yang di atas gitu ya, yang ada tulisannya ads ini, itu biasanya merupakan hasil yang muncul melalui platform iklan Google gitu. Jadi kita bertarung dengan keyword-keyword yang kita tentukan di Google Ads. Nah, tetapi kalau misalkan yang dimaksud dengan organic result ini apa? Organic result ini ya organik hasil yang memang muncul secara organik atau tidak berbayar. Nah, tujuan kita adalah menampilkan ini di channel organik ini. Kita berusaha untuk tampil setinggi-tingginya. Nah, tapi biasanya ini tidak mudah sebenarnya untuk mencapai organik result ini. Mengapa tidak mudah? Ya karena biasanya akan butuh waktu yang cukup lama. Jadi SEO ini tidak bisa dijalankan misalkan 1 hari kita melakukan optimisasi gitu ya. Kemudian besoknya akan muncul gitu. Tidak berjalan dengan cara seperti itu. Pertama akan diindeks dulu, kemudian baru secara perlahan-lahan akan naik sampai ke halaman pertama. Nah, gitu. Oke, perusahaan seperti apa yang sebaiknya berinvestasi dalam SEO? Nah, jadi SEO ini merupakan salah satu channel yang berpengaruh, kemudian memiliki scalability yang tinggi dan dapat dimanfaatkan oleh hampir segala jenis bidang usaha atau bisnis. Tapi untuk memulainya ini diperlukan banyak sekali pekerjaan. Jadi di antaranya saya akan spill ada 2 sebenarnya. Biasanya ada yang dinamakan dengan on page optimization. Jadi page optimisasi atau pekerjaan-pekerjaan yang kita lakukan di dalam aset kita. Aset itu dalam hal ini adalah website atau landing page kita. Apa yang dilakukan? Misalnya
kita memasukkan keyword yang relevan dengan jumlah dengan pencarian di Google Search, misalkan gitu ya. Jadi keywordnya kita tentukan, kita itu mau tampil di mana gitu, di pencarian apa, misalnya AdWords, kursus digital marketing misalnya. Nah, berarti website kita atau landing page kita ini harus relevan isinya, kontennya dengan keyword yang kita masukkan. Itu baru dari sisi salah satu sisi saja. Di dalam on page ini juga nanti ada link building, maksudnya interlinking di antara page on page-nya, kemudian bagaimana menaikkan reputasi domain dan page-nya, kemudian ada juga memperhatikan speed dan melakukan optimisasi di speednya, kemudian bagaimana mengusahakan agar page ini terindeks gitu ya di Google. Nah itu. Kemudian ada yang kedua sebenarnya yang disebut sebagai off-page optimization. Off-page optimization ini biasanya lebih ke bagaimana kita mencari reputasi sebanyak-banyak, sebagus-bagusnya dengan cara mendapatkan traffic atau referensi yang mengutip website kita gitu. Jadi disebut juga biasanya sebagai link building gitu ya. Bagaimana sih kalau misalkan nih jadi SEO itu menjalankan SEO itu tidak bisa terisolasi. Jadi kalau kita lihat harus ada link-link yang berasal dari luar yang mengarahkan memang ini adalah pencarian yang relevan. Misalnya dengan cara kalau kita punya website, perusahaan punya website gitu ya, kita mungkin perlu juga untuk menjalankan sosial media. Gunanya apa? Nanti gunanya adalah, nanti akan saya praktekkan juga ya. Jadi gunanya adalah misalnya kita masuk di LinkedIn, masuk di YouTube gitu ya. Ketika kita melakukan pencarian terhadap brand kita, ini nanti akan ditampilkan juga. Dan ini memberikan kekuatan untuk brand kita menduduki posisi-posisi paling atas di website kita. Walaupun website kita mungkin masih akan ketinggalan, tetapi setidak-tidaknya aset-aset lain, misalnya sosial medianya, apa segala macam itu yang lain, itu sudah bisa duduk di atas duluan. Duduk di atas ini penting karena apa? Banyak yang mengincar di sana. Gitu. Oke, berikutnya adalah nah ini contoh waktu yang tidak tepat untuk fokus di SEO. Nah, yang saya sebutkan tadi, ketika kita membutuhkan hasil yang cepat, maka SEO ini kurang tepat. Contohnya apa? Misalnya begini, saya bekerja untuk sebuah perusahaan, kemudian perusahaan itu memiliki tim sales. Misalnya tim salesnya 5 orang, kemudian setiap hari saya harus mensuplai misalkan sekitar mungkin 100 data atau 100 lead misalkan seperti itu. Wah, dengan cara seperti itu gitu ya, ketika di hari pertama kita bekerja, ini menjadi kurang cocok sebenarnya untuk menggunakan SEO. Karena bisa jadi SEO ini memang membutuhkan waktu, dan waktu ini bisa menurut pengalaman kami sih biasanya paling minim itu ada butuh waktu sekitar 3 bulan tuh baru mulai kelihatan hasilnya. Itu pun dari sisi traffic kita perlu lihat juga sebenarnya apa yang sudah kita riset untuk keywordnya itu berhasil atau tidak, ada nggak di trafficnya. Muncul di halaman pertama saja, tetapi tidak ada trafficnya, tidak ada yang mengunjungi. Wah, ini juga berbahaya. Bisa jadi karena volumenya memang sedikit. Nah, kondisinya gitu. Nah, yang kedua, selain ini waktunya tadi kalau misalkan butuh waktu cepat, maka sebaiknya tinggalkan dulu deh untuk SEO. Lebih baik main di yang paid gitu ya. Nah, untuk yang kedua, ini ketika produknya ini benar-benar sangat baru atau inovatif, bentuk-bentuk yang inovatif. Ini kurang tepat. Kenapa kurang tepat? Karena istilahnya sendiri itu
mungkin banyak orang yang belum tahu. Ketika banyak orang belum familiar dengan istilah itu, maka em, demand-nya atau tingkat pencariannya di search engine itu jadi kecil. Jadi kalau kita mengarahkan effort ke sana tadi, bisa jadi yang kasus yang saya sampaikan tadi, em, tinggi sih sebenarnya, kita sudah posisinya di nomor satu, nomor 2 misalkan gitu ya, tapi, tidak ada, ininya, tidak ada traffic-nya gitu, tidak ada yang masuk gitu, karena memang yang nyari kecil gitu, yang nyari mungkin 10, 10-nya juga 10 per bulan gitu. Wah, ini lebih gawat lagi sih sebenarnya, kondisinya seperti itu. Jadi kita nanti akan, mmm, apa, praktek misalkan ya sampai ke sana ya, kita akan coba. Oke. Saya akan cepat dulu, akan selesaikan dulu, kemudian nanti silakan tanyakan apa saja terkait dengan SEO, terkait dengan sosial media dan, email marketing ya. Nah, yang kedua kita masuk ke, media sosial, sosial media secara organik, yang dijalankan secara organik. Lagi-lagi menjalankan, sosmed secara organik berarti tidak melibatkan iklan, tidak melibatkan, paid ya gitu ya. Jadi ini benar-benar mengelola dengan perlahan-lahan gitu ya, dengan effort sendiri. Nah, di sini dikategorikan skalabilitasnya ini tinggi rendah gitu ya. Kemudian penargetannya secara demografik dengan biaya yang relatif, rendah. Oke, ini rendah, kemudian tapi skalabilitasnya juga rendah. Kita akan coba nanti perdalam lagi. Nah, apa sih yang dilakukan di sosial media organik ini? Kalau kita ngelihat misalnya nih sekarang ada, di bagian kanan ini Instagram-nya AdWorks misalnya gitu ya. Kalau kita lihat, apa yang dilakukan? Berarti dia seorang, digital marketing akan menjalankan, posting berdasarkan timeline yang dia susun. Dia akan menentukan topik-topiknya dulu, konten pillars-nya, kemudian akan diturunkan ke dalam, visual atau konten-konten seperti ini. Ya, ini kalau misalkan kontennya Instagram ya otomatis image atau video, misalkan kalau di TikTok udah otomatis jalannya melalui video dan seterusnya. Nah, jadi kalau kita, mmm, berada di sebuah page, eee, sosmednya, misalkan sebuah brand, maka kita mulai bisa membayangkan sekarang sebenarnya di belakang sana itu ada orang yang bekerja untuk mempersiapkan desainnya, mempersiapkan kontennya, mempersiapkan strategi, pesapaannya, ada yang copywriter-nya misalkan gitu ya. Nah, ini mulai perlu untuk apa, eee, lebih sensitif kalau melihat sosmed gitu ya. Nah, mmm di Indonesia itu sebenarnya untuk sosmed ini, potensinya sangat, besar sih ya, memang sangat besar. Jadi, di sini dijelaskan 130 pengguna media sosial itu ada di Indonesia aktif gitu ya, atau kurang lebih 50% dari populasi Indonesia itu merupakan pengguna dari sosial media. Nah, ini ada data 2022 sebenarnya dari kalau nggak salah ini dari, We Are Social kalau nggak salah. Jadi di sini, Instagram itu, menduduki posisi teratas untuk sosial media dengan jumlah pengguna hampir 85% dari total pengguna internet di usia 16 sampai 64. Datanya, mmm dalam 2 tahun berjalan ini sudah pasti ada perubahan ya. Tapi, saya pikir sih, perubahannya dari sisi jumlah penetrasinya aja, dari sisi persentase dari jumlah, penggunanya
mungkin masih stay di figur seperti ini ya. Kemudian yang kedua ada Facebook, TikTok. Nah, ini TikTok ini em, rising star sekali. Jadi kalau misalkan dulu sekitar 5 tahun ke belakang saya menjalankan lead gen di Facebook gitu ya. Lama kelamaan ini juga switch yang ke Instagram, kemudian switch ke TikTok dan seterusnya. Nah, perusahaan apa yang sebaiknya berinvestasi ke dalam organik sosial media? Jadi organik sosial media ini efektif untuk meningkatkan brand awareness. Jadi kalau misalkan jadi brand awareness ini perlu dibangun. Salah satunya apa sih brand awareness ini? Brand awareness adalah eh, usaha agar audiens itu tahu keberadaan dari brand kita. Brand kita punya jasa, punya produk. Nah, punya brand otomatis gitu ya. Nah, ini dibangun melalui kehadiran kita di salah satu channel digital, yaitu sosial media. Jadi kalau misalkan ngelihat sebenarnya apa yang dilakukan kalau di zaman dulu itu ya orang itu memperkenalkan misalnya produk baru untuk misalnya perumahan misalkan begitu. Mereka akan pasang di koran misal dengan ini yang sangat gede banget gitu ya. Memenuhi satu halaman misalkan gitu. Ini berusaha untuk supaya ada awareness, ada orang yang yang tahu, yang aware tentang keberadaan bisnis mereka itu. Atau mungkin kalau kita sekarang jalan-jalan di sekitar Jakarta Selatan situ mungkin kita akan melihat banyak sekali bannernya Tokopedia misalkan seperti itu. Ini supaya orang ingat terus, nggak cuman aware, sekedar aware gitu ya, tetapi ingat terus. Nah, ini juga begitu. Sekarang TV itu sudah jumlah waktu untuk melihat layar di televisi itu sudah kalah dengan layar di smartphone gitu ya. Nah, otomatis trennya juga beramai-ramai berpindah dari TV misalkan ke eh, ke digital. Nah, ini yang dilakukan. Nah, tapi lagi-lagi jika digunakan untuk meningkatkan traffic dan meningkatkan sales, organik sosial media ini memiliki efek yang terbatas. Terlebih jika Facebook misalkan ya, di mana jangkauan organik postnya ini sangat terbatas. Kenapa seperti itu? Nah, misalnya kita punya page di Facebook, teman kita hanya 5 misalkan, dibandingkan dengan teman kita yang eh, jaringannya pertemanannya punya 1.000 misalkan. Maka sebenarnya secara organik orang-orang yang akan melihat kita itu melihat postingan kita ini hanya berada di circle-circle tersebut saja. Nah, di sini butuh effort yang sangat luar biasa sebenarnya untuk meningkatkan. Kalau kita punya page berarti meningkatkan jumlah follower kita, misalkan kalau untuk di YouTube meningkatkan jumlah subscriber kita dan lain-lain. Dan ini kalau dilakukan tanpa iklan, sebenarnya wah effortnya luar biasa itu. Naiknya pelan sekali biasanya. Kecuali kita berhasil untuk viral gitu ya. Nah, tapi ini pertanyaan yang eh, apa kejadian yang 1.001 sih sebenarnya kondisi seperti itu. Nah, seperti yang sudah saya sampaikan tadi, maka jika ingin memiliki dampak yang besar dan cepat, maka sebenarnya disarankan untuk mengkombinasikannya dengan paid gitu ya. Jadi tetap memang harus di-manage secara organik, karena tidak mungkin semua kontennya itu akan di-paid semua. Jadi secara organik itu tetap harus dibangun, tapi
untuk mempercepat hasilnya dikombinasikan dengan yang berbayar. Baik. Berikutnya adalah email marketing. Nah, email marketing ini juga merupakan salah satu yang tertua sebenarnya. Di samping tadi SEO, kemudian ada email marketing. Boleh ditanyakan mungkin ke kakak atau ke siapa om misalkan yang mengalami zaman tahun 80 atau 90-an, walaupun sebenarnya saya juga ngalamin gitu ya. Betapa senangnya ketika itu gitu. Hanya untuk punya alamat email, punya satu inbox itu senangnya setengah mati gitu. Kenapa begitu? Karena waktu itu penetrasi memang kecil sekali. Baru saja dikenalkan tentang tentang email gitu, tentang internet. Nah, seiring dengan waktu ternyata email ini bukan hanya berguna untuk komunikasi saja. Jadi kalau dulu ada email, kebalikannya mungkin snail mail. Snail mail ini yang pakai tukang pos, mungkin teman-teman di sini nggak ngalamin juga ya, ada tukang pos mengantarkan email yang ada mengantarkan surat yang ada perangkonya gitu ya. Kalau sekarang mungkin lebih sering ini dapat kurir atau diantarin paket gitu ya. Permisi paket gitu. Nah, ini zaman sekarang seperti itu. Nah, di sini disebutkan kategori untuk skalabilitasnya ini sebenarnya menengah. Dengan berbagai macam tantangan di email, tetapi ini tetap dilakukan sih sebenarnya. Kemudian biayanya tergolong rendah. Mari kita coba lebih dalam lagi. Jadi email marketing merupakan sebuah channel marketing yang biasanya merupakan bagian dari CRM, Customer Relationship Management. Nah, walaupun dalam pengalaman saya sebenarnya bisa jadi ini tidak terintegrasi dengan CRM gitu ya. Jadi memang ada provider-provider email marketing yang platformnya berdiri sendiri sebenarnya tanpa ada CRM-nya. CRM ini apa sih? CRM ini bisa jadi bayangankan seperti ini. Kita memiliki database, entah itu prospek, entah itu pelanggan yang ngumpul di dalam satu database. Kemudian ditampilkan di entah itu web base, entah itu di aplikasi. Nah, gunanya untuk apa? Gunanya untuk memanage sebenarnya. Ini mau diapain? Di-manage apakah untuk di-follow up oleh sales, kalau misalkan belum jadi klien. Kalau misalkan sudah klien, apakah ini mau di-upscale misalkan. Nah, ini semuanya datanya ada di sana. Baik itu aktivitasnya, itu sampai ke detail-detail macam-macam tergantung perusahaannya butuhnya seperti apa. Nah, pembayangkannya kurang lebih seperti itu. Nah, salah satunya untuk berkomunikasi dengan pelanggan-pelanggan ini itu menggunakan media email. Bisa jadi ada juga media zaman sekarang sudah terintegrasi dengan WhatsApp bisnis misalkan. Nah, atau macam-macam ya. SMS mungkin. Nah, oke. Jadi walaupun sebenarnya di dalam pengalaman saya saat ini, seorang digital marketing itu akan berkutat dengan permasalahan rendahnya untuk email ya, rendahnya tingkat open rate ya. Jadi email makin lama-kelamaan itu karena banyak sekali yang menggunakan email marketing, jadi tingkat, apa ya, eee, efektivitasnya itu makin lama makin turun gitu. Makin turunnya apa? Kalau nggak penting-penting banget sebenarnya dan tidak urgent dan tidak relevan, maka kemungkinannya kecil sekali untuk bisa diklik untuk dibuka sebenarnya gitu. Di dalam misalnya nih di dalam inbox saya aja misalkan ada mungkin sekitar belasan ribu email yang belum kebuka, baik itu dari tab yang sosial maupun teks yang sponsor ataupun bahkan di dalam inbox-nya sendiri gitu. Nah,
Saya menjelaskan ada 2 tipe email marketing di sini. Yang pertama itu newsletter, yang kemudian yang kedua itu drip campaign. Apa sih newsletter? Apa sih drip campaign? Nah, kita ke newsletter dulu. Yang ini biasanya lebih familiar. Biasanya pasti ada di inbox kita. Apalagi kalau kita langganan fitur-fitur langganan ke salah satu brand misalnya. Dalam hal ini misalkan di sini contohnya Gojek misalnya gitu ya. Nah, email newsletter ini sifatnya dikirimkan secara teratur, secara berkala. Jadi untuk terus memberikan engagement, untuk terus mengingatkan, ini loh, kamu masih berlangganan, kamu itu membernya, kamu itu punya akun di Gojek, jadi jangan lupa nih, misalkan kita akan terus secara berkala kirimkan ini fitur terbarunya apa gitu kan, kemudian promo-promonya apa, gunanya apa ya, supaya orang terus kalau sudah punya aplikasinya ya nggak lupa gitu, terus ada di sana. Walaupun sekarang kalau misalkan Gojek ini misalkan dalam bentuk newsletter juga saya nggak terlalu yakin siapa yang akan baca ya, kecuali mungkin ada penawaran spesial misalkan promo 12 misalkan yang model seperti itu yang diskonnya besar-besaran gitu, baru akan menarik. Karena dari aplikasinya sendiri sudah melakukan push notif, kemudian di dalam aplikasinya sendiri sudah ada in-apps message, misalkan seperti itu untuk mengengage usernya. Tapi biasanya kalau misalkan mungkin ada yang berlangganan Medium di sini. Jadi Medium itu terkurasi konten-konten dari luar. Ya itu biasanya akan dikirimkan ini konten yang paling bagusnya sekarang apa, yang relevan dengan kita apa. Nah, jadi itu mungkin gambarannya akan begitu ya. Nah, kemudian yang kedua kita masuk ke drip campaign. Drip campaign ini apa? Drip campaign ini adalah email yang dikirimkan sebagai respon atas tindakan sebelumnya atau aktivitas sebelumnya. Jadi misalnya kalau kita baru mendaftar di salah satu layanan gitu ya. Misalnya saya daftar gym deh gitu. Saya mau ikutannya gym. Saya mendaftar. Kemudian setelah saya mendaftar entah melalui website, entah dengan cara ketemu dengan salesnya, ini kemudian akan masuk ya ke dalam database-nya. Setelah itu ini dipicu. Oh, setelah sudah dinyatakan sebagai member, nanti akan dikirimkan gitu ya. Selamat, Anda sudah mendaftar sebagai member dari gym X misalkan gitu. Atau mungkin kalau misalkan kita mendaftar sosial media aja yang paling gampang, kita daftar di member baru di TikTok gitu atau member baru di Shopee, biasanya akan ada email welcoming gitu ya. Selamat, Anda sudah mendaftar gini-gini. Itu biasanya dimanfaatkan juga sebagai verifikator gitu ya, memverifikasi email kita ini benar apa enggak gitu. Jadi kalau kita melakukan pembelian, kemudian kita diselamatin, terima kasih telah melakukan pembelian, misalkan. Nah, seperti itu kurang lebih. Ini yang dimakan dengan drip campaign. Jadi ada email welcoming, kemudian email upselling. Nah, upselling itu apa? Kalau misalkan kita sudah melakukan pembelian gitu ya, kemudian kenapa enggak dicoba untuk ya udah beli aja lagi yuk misalnya. Kalau kemarin habis jalan-jalan ke mana misalnya, habis jalan-jalan ke Bali, kenapa enggak sekarang ditawarin ke Lombok, setelah pergi ke Lombok ditawarin lagi ke Raja Ampat misalkan. Nah, itu. Nah, kalau ini adalah email reaktivasi gitu. Email ini terkirim jika seorang belum melakukan tindakan tertentu. Nah, ini akan dilakukan email reaktivasi. Gunanya apa? Gunanya untuk menghindari orang ini tidak engage lagi dengan produk atau dengan brand kita. Misalnya, saya member di Tokopedia gitu ya.
misalnya. Saya ambil yang gampang-gampang aja, misalkan ambil Tokopedia. Dulunya saya aktif, tapi sejak sudah 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan terakhir ini saya nggak melakukan pembelian lagi. Biasanya akan muncul dicecar lagi, baik itu melalui push notif maupun email ya. Email, ini Pak, Dimas, kamu kemana aja? Topet kangen loh sama kamu. Ayo kita beli apa? Kita belanja lagi gitu. Kita merayakan apa? Misalkan apa? Harbolnas misalkan kayak gitu. Nah, gunanya adalah untuk agar orang ini balik lagi ke platformnya, balik lagi ke websitenya untuk melakukan ya rangkaian sales dan aktivitas sales dan marketing gitu yang diinginkan gitu. Atau biasanya disebut juga untuk menghindari klien ini menjadi dorman gitu ya, menjadi tidak aktif gitu. Kan yang diinginkan adalah milik yang paling indah itu adalah klien yang aktif dalam hal apa transaksi, bertransaksi terus-terusan. Nah, ini yang bagus. Kemudian selain sudah bertransaksi, dia juga menjadi apa promotor. Jadi kalau ada temannya dia ngomong, "Kamu pakai ini aja, produk ini bagus banget karena saya juga ikut pakai." Wah, ini tipe-tipe apa klien yang idaman. Nah, perusahaan seperti apa yang sebaiknya berinvestasi ke dalam email marketing? Jadi kalau saat ini sih, saya bisa katakan email marketing itu basic service sekali gitu ya. Jadi saya pikir sih hampir semua apa bidang dan semua perusahaan ini wajib menggunakan email marketing. Salah satu dan hanya menjadi salah satu channel saja dari sekian banyak channel untuk engagement. Jadi ini saya pikir sih biayanya gimana? Ya, biayanya relatif murah karena biasanya muncul dalam bentuk bundle gitu ya. Kalau di email apa marketing provider itu sudah dibundling, misalkan sekian puluh ribu email dalam 1 bulan atau sekian ratus ribu email dalam 1 bulan, terserah mau digunakannya seperti apa. Gitu. Nah, oke. Jadi dengan menggunakan email marketing ini kita dapat meningkatkan traffic ya antara 15 sampai 20% kalau menurut teman-teman dari Geduo. Walaupun lagi-lagi ini ada catatannya. Kita industrinya apa? Jadi setiap industri yang kita geluti itu benchmarknya tidak sama sebenarnya. Bisa jadi di industri perbankan, apa jasa keuangan seperti yang saya geluti sekarang ini, benchmarknya tidak sama, baik itu dari sisi open rate-nya, baik itu kliknya, maupun apa efektivitas. Kalau disampaikan di sini bisa 15%, 20%, bisa jadi itu cocoknya di industri yang lain, misalnya ada e-commerce, ada farmasi, ada apa properti real estate gitu, ada kedokteran, kemudian jasa keuangan lain-lain. Nah, tetapi di sini ada contoh yang penting untuk kita pelajari bersama. Jadi kapan sih kalau apa email ini tidak cocok kita jadikan sebagai fokus, gitu ya. Jadi fokus ini benar-benar kita semua sumber daya kita arahkan ke email marketing. Jadi kalau misalkan basis pelanggannya itu masih sangat kecil, gitu ya, maka ini kurang tepat untuk effortnya dicurahkan ke sana gitu ya. Effort dicurahkan ke sana gitu kita tiba-tiba berlangganan untuk yang jumlah yang besar, kemudian kita dari sisi kontennya kita sering untuk melakukan blasting gitu ya. Itu kurang cocok. Jadi fokusnya justru untuk membangun dulu basis usernya. Jadi basis subscription-nya dulu atau biasanya yang disebut juga sebagai link building. Jadi kalau misalkan punya 100 alamat email, yang naikin menjadi misalkan ke 200 dulu, 500 dulu, ke 1000 dulu, dan seterusnya sampai ke level kita
enak nanti untuk melakukan email blasting baik itu secara newsletter maupun digabungkan dengan otomasi dan lain-lain. Jadi gitu. Oke. Teman-teman, kita sudah berada di penghujung slide, penghujung presentasi kita. Saya akan buka kesempatan untuk kita diskusi gitu ya. Silakan kalau ada yang ingin didiskusikan. Mungkin dari siapa? Saya lihat lagi ya di sini ada Hasna, ada Ray, ada Ana, ada Dini, Afifa, Diana. Tanya aja apa yang mungkin dialami di kehidupan sehari-hari, misalkan bagaimana memulai digital marketing, bagaimana mulai membangun atau mungkin ada paparan dari saya yang belum jelas, mungkin gitu. Silakan, nggak usah ragu-ragu, kita manfaatkan aja. Oke, dari Afifa. Izin bertanya, sebagai seorang digital marketer, bagaimana strategi untuk dapat mengintegrasikan ketiga media untuk melakukan digital marketing, SEO, sosial media, dan email? Oke. Mbak Afifa bisa open mic nggak? Kalau saya boleh Bisa, bertanya, Bapak? ya boleh dijelaskan mungkin sedikit ini. Berarti ini kan sudah berkecimpung di digital marketing. Industrinya apa misalkan? Belum, Bapak. Saya belum kerja, cuma tertarik aja buat belajar digital marketing gitu. Oke, baik. Jadi begini ya, Mbak Eva dan teman-teman yang lain, akan ada dua kutub besar di digital marketing. Yang pertama organik, yang kedua yang paid tadi. Ya, yang paid ini besok baru kita singgung nih. Saat ini kita baru yang organik aja. Nah, kalau kita punya 3 channel tadi, gitu ya. 3 channel ini adalah 3 channel organik. Dalam tanda kutip tidak berbayar, walaupun kita effortnya juga pasti makan biaya gitu ya. SEO, sosial media, dan email. Oke, kita akan lihat beberapa contoh ini langsung aja ya. Misalkan layar saya bisa terlihat ya. Bisa, Pak. Oke, saya coba di sini misalnya. Nah, ini tadi ya. Saya mencoba AdWords gitu ya. Searching tentang AdWords. Di halaman pertama, ini sponsored. Ini yang disebut sebagai paid tadi. Oke. Kita lupain dulu yang ini, karena ini besok. Gitu ya. Tapi kemudian kita lihat, wah, di sini ada AdWords, kemudian ada Linktree-nya, gitu ya. Kemudian, ini memang bagus sih, sudah berada di posisi teratas, tapi ini paling mudah sebenarnya, karena memang yang ditarget adalah nama brandnya. Gitu ya. Nah, tapi coba bagaimana cara menggabungkannya? Gitu. Kalau kita lihat lagi ke bawah, nah di sini muncul Instagram. Ini punyanya AdWords juga. Lebih lanjut ke bawah lagi, ada LinkedIn. Ini AdWords juga. Lebih ke bawah lagi apa? Oh, ini Kampus Merdeka. Nah, kira-kira gimana cara membaca? Kalau misalkan dari sudut pandang saya, begitu ya. Kalau saya sedang mencari informasi tentang AdWords, maka saya akan melihat, oh ya, dia punya website. Oke, saya sudah bisa masuk ke websitenya lumayan bagus, misalkan gitu ya. Setelah itu saya akan melihat, oh Instagramnya juga aktif nih, jumlah followernya 51.000 nih. Oke, semakin yakin nih, berarti banyak juga yang follow ya. LinkedIn-nya gimana?
LinkedIn ini biasanya digunakan oleh jaringan profesional untuk ya nggak cuma mencari kerja, mengembangkan karir di LinkedIn gitu. Di LinkedIn ini AdWorks punya 13.000 follower. Ini benar nggak ya? Bentar. Oh iya, betul. Wah, kemudian aktif juga nih. Nah, berikutnya saya akan lihat oke di Instagram aktif, di AdWords di LinkedIn aktif. Kemudian ada Kampus Merdeka yang punyanya Kemdikbud. Wah, ini salah satu hal yang mewah nih sebenarnya. Ada link dari Kemdikbud masuk ke dalam punya AdWords. Nah, ini salah satu bentuk penggabungan dari apa yang kita kerjakan dari SEO-nya menghasilkan pencarian di halaman depan, kemudian dari sisi sosial medianya juga tampil dengan bagus. Dan kenapa sih? Dari SEO itu juga nanti begini, sebenarnya akan mengambil orang ini aktif di ini nggak apa namanya aktif di sosmed nggak. Dulu di beberapa tahun ke belakang itu ada yang sebutan namanya social signal gitu. Jadi daripada saya mesti browsing, ini dalam sudut pandangnya robotnya Google gitu ya. Daripada saya ngambil apa namanya referensi dari link-link yang diusahakan secara organik, cukup ngambil satu misalkan. Kita penting juga untuk ngambil dari, ngapain saya nggak ngambil dari Facebook, saya nggak ngambil dari LinkedIn, saya nggak ngambil dari Instagram. Mending saya ngambil gitu, sudah jelas. Nah, itu. Berikutnya, kalau misalkan ini juga yang tidak kalah penting sih sebenarnya kalau manage bisnis. Kalau kita lihat di sini di sebelah kanan ini ada. Nah, kalau kita search AdWords, di sini ada Google Business. Nah, di sini ini seru lagi nih. Ini ada reviewnya, misalkan gitu, kemudian alamatnya dan bermacam-macam question and answer. Sama kalau misalkan kita browsing misalkan tentang cari kuliner, misalkan kuliner apa, misalkan kita ngambil soto ayam di Jakarta misalkan. Siapa sih yang muncul? Kemudian nanti bisnisnya apa? Ada orang yang ngasih review berapa? Nah, kondisinya seperti itu. Ini adalah salah satu bentuk penggabungan antara sosial media dan SEO. Nah, kemudian begini, setelah hubungannya dengan emailnya bagaimana, Pak? Nah, kalau email itu memang interaksi secara langsung. Jadi kalau misalkan sosmed dan ini kan sifatnya adalah satu apa namanya secara pasif ya gitu. Tetapi kalau email itu kita secara aktif mengkomunikasikan informasi-informasi dari kita gitu. Ini harus di build dulu. Di build-nya seperti apa? Nah, kita lihat di sini ya. Kalau misalnya nih kita lihat websitenya AdWords di bagian saya sudah login, biasanya ada login atau register. Nah, kalau kita register ini berarti kita sudah memasukkan data diri kita ke dalam database-nya AdWords, entah itu sebagai mentor, entah itu sebagai peserta free class. Yang gunanya apa? Kalau Anda mendaftar sebagai peserta free class, ya kan, dari sudut pandangnya AdWords, berarti Anda ini, teman-teman ini punya intensitas tinggi, ya, punya interest tinggi untuk apa? Untuk mempelajari sesuatu secara online, untuk bisa dari sisi AdWords-nya, wah, ini peluang. Teman-teman ini kita win-win aja yuk. Teman-teman butuh butuh ilmunya misalkan. Nah, dari sisi AdWords-nya butuh pesertanya gitu. Nah, dari sana bisa di follow up melalui macam-macam. Saya nggak tahu apakah teman-teman di follow up melalui email, itu saya pikir sih udah pasti ya. Bisa jadi dari WhatsApp,
karena WhatsApp-nya AdWorks ini lumayan aktif juga kalau untuk yang mentor-mentor gitu. Semua itu butuh data. Tidak akan terjadi komunikasi seperti itu kalau Anda tidak melakukan, titik poinnya adalah touch point-nya. Sudah daftar atau belum? Nah, di situ tadi. Jadi kita punya SEO bagus, harus terjadi kunjungan ke websitenya. Setelah dari kunjungan ke website, kalau websitenya nggak jelas, gitu ya, orang malas juga sih sebenarnya untuk melakukan pendaftaran, gitu. Mbak siapa tadi ya yang bertanya, apakah bisa cukup jelas ya, Mbak? Kalau masih ada pertanyaan silakan ya nanti. Ke oh iya, sebelum saya bacakan lagi yang lain, ya jangan lupa nanti kalau misalkan yang ikut kelas ini untuk ini ya absen ya. Untuk absen jangan lupa linknya ada di chat itu tadi, diingatkan sama teman-teman dari EduWorks. Nah, oke kita lanjut yang kedua, ini apa? Oh pertanyaannya di luar materi katanya. Tapi kalau digital marketing apakah punya peluang yang besar untuk bekerja WFH? Nah, oke. WFH, semua yang berkaitan dengan internet itu punya peluang untuk WFH. Kondisinya begitu. Bagaimana caranya? Misalnya Mbak main di Fiverr, misalkan website apa namanya itu ya, seperti penyedia jasa freelance gitu, atau Freelancer atau macam-macam gitu ya, atau misalkan di EduWorks sendiri misalnya, itu sangat memungkinkan karena digital marketing ya jalannya melalui jalannya kan di internet gitu. Jadi mau kerja di mana aja sebenarnya bisa. Nah, tetapi gini ya, untuk perusahaan-perusahaan formal dan untuk posisi-posisi tertentu digital marketing itu memang harus mengikuti, kadang-kadang memang harus mengikuti ya budaya perusahaannya, lebih ke ikut budayanya sebenarnya. Tetapi kalau ditanya bisa atau tidak, oh bisa banget. Contohnya apa? Contohnya ketika kita masuk di pandemi kemarin, selama kita menghadapi pandemi kemarin di 2020 ya, mulai saya ingat waktu itu mulai 2020 bulan Maret atau April mungkin, itu saya selama 2 tahun itu WFH. Jadi datang itu cuma sesekali kalau misalkan hanya ada meeting manajemen yang nggak mungkin mintanya memang dari sistem dari atasan itu mintanya secara offline. Jadi 2 tahun berturut-turut itu bekerja secara WFH. Nah, sampai sekarang em, itu masih tersisa sebenarnya. Jadi seperti saya gitu ya, dalam 1 bulan itu masih punya jatah misalkan WFH selama 5 hari kerja gitu. Jadi bebas aja gitu mau bekerja di rumah dan hanya pakai nggak perlu pakai baju formal misalkan itu sangat memungkinkan kondisinya begitu. Hmm, memang, nah ini beruntungnya memang setelah pandemi itu jadi perusahaan-perusahaan jadi lebih fleksibel dan mereka merasa sih sebenarnya kalau misalkan menjalankan WFH itu juga bisa save banyak sih sebenarnya dari sisi cost untuk perusahaan, nggak perlu nyalain lampu, nggak perlu nyalain komputer, misalkan nggak perlu colok laptop di kantor, misalkan internet juga mungkin lebih murah, air segala macam, beban perusahaan juga sebenarnya lebih lebih ini sih lebih mudah. Tapi memang harus ada balance kadang-kadang di perusahaan-perusahaan tertentu. Masa nanti akan terjadi ini dari pengalaman kami ya, ada perusahaan kalau misalkan ada departemen-departemen yang memang masih konvensional sekali, misalkan seperti finance gitu kan, harus standby gitu kan. Kemudian ada departemen biasanya operation yang model-model seperti itu, nanti akan ngiri dong gitu. Wah, yang ini nggak pernah kelihatan di kantor, enak banget sepertinya. Padahal ya mereka nggak tahu kita di rumah juga kerja juga gitu. Dan bisa jadi digital marketing itu
pekerjaannya nggak cuma jam kantor. Nah, ini yang perlu diketahui juga. Kok bisa gitu? Iya, misalnya kita baru setup iklan, kemudian kita pasti perlu memastikan dong, iklan ini jalan atau enggak gitu. Kadang-kadang menunggu review dari Facebook, menunggu review ya dari Google gitu. Kita harus pantau terus. Kadang-kadang pemantauan itu kan dilakukan di luar jam jam kerja. Kalau kita setupnya misalkan di jam baru kelar di jam baru selesai di jam 5 sore gitu, nggak langsung jalan itu iklan gitu. Perlu waktu, kita mesti ngelihat apakah ternyata oh iklannya ditolak, berarti kita mesti ada perubahan-perubahan sedikit misalkan gitu. Atau mungkin memantau dari sisi performance-nya. Performance itu apa supaya kita mau mempertahankan cost per leads-nya atau mungkin cost per macam-macam cost per kliknya atau bidding-bidding tertentu gitu ya di angka yang kita inginkan. Nah, ini perlu dipantau sebenarnya. Ya pantaunya sebenarnya fleksibel gitu ya. Gitu. Semoga menjawab ya. Jadi peluangnya untuk kerja WFH ini dan ini terbuka sekali. Ada pertanyaan dari Mas Noval, apakah Zoom bisa diputar ulang? Soalnya saya mau nonton biar lebih paham lagi. Boleh menghubungi para admin nanti ya di room, jadi admin-admin Edward, apakah bisa gitu ya mendapatkan recording dari sesi ini. Saya nggak bisa jawab tentang hal teknis itu sih ya. Mohon maaf ya Mas. Sebaiknya kontak ke admin. Oke, apakah ada lagi yang ingin ditanyakan? Boleh, silakan. Biasanya juga akan yang banyak pertanyaan mungkin gini, kalau saya masih pemula, saya mau belajarnya apa dulu ya? Jadi kalau saya coba balik aja. Digital marketing itu luas sekali dan selalu berkembang terus dari zaman ke zaman ya. Kalau ingat sekali lagi, kalau mau belajar, perhatikan dulu, pahami dulu bagaimana dari sisi marketingnya, gitu ya. Produknya apa sih yang mau dipasarkan? Mesti tahu itunya dulu. Oke, kalau misalkan kita nggak punya produk, belum punya produk atau belum kerja, maka pahami ininya, logika digital marketing tadi. Ingat, ada impression, ya, tampil, kemudian menjadi klik, oke, kemudian dari klik menjadi menjadi session, gitu ya. Ini dulu. Kenapa begitu? Kalau kita bisa paham itu, maka session ini nanti adalah bagaimana kita tampil di sosial media, bagaimana kita tampil di search engine optimization atau di SEO-nya, ya. Nah, ini urusannya dengan impression. Kemudian kliknya. Nah, kalau urusan klik ini, ya kan, ini nanti apa yang dilakukan? Yang dilakukan otomatis adalah membuat semenarik mungkin, entah itu kontennya, entah itu keyword yang digunakan. Gitu. Nah, berikutnya kalau misalkan sudah tahu di sana, maka yang ketiga adalah mempelajari tentang session ini. Nah, session ini kan aktivitas yang ada di website kita. Kalau misalkan sekarang belum punya website, misalkan gitu ya, bisa mulai belajar bikin dari yang gratisan dulu deh. Misalkan punya Blogspot atau punya WordPress, nggak usah yang berbayar dulu. Ya syukur-syukur kalau misalkan mau yang berbayar, kita bisa mulai beli domain kalau memang serius gitu ya. Nanti bisa belajar memanage domainnya, memanage websitenya, memanage kontennya. Nah, kemudian dipasangin bagaimana agar trafficnya itu tercapture supaya kita bisa melihat trafficnya. Nanti toolsnya menggunakan Google Analytics misalkan. Biasanya itu aja yang panduan untuk pemula biasanya
SEO, sosmed tampilannya, pilih salah satu aja dulu. Tidak perlu semuanya. Jadi mau ke sosmed, mau mendalami tentang SEO ke SEO, atau mau apa, macam-macam. Jadi di dalam tim kami sekarang yang kami manage gitu ya, itu sudah ada spesialisasinya, bahkan ada yang khusus untuk email marketing, ada yang khusus untuk paid channel. Paid channel ini spesialisasinya nanti urusannya di Google Ads, di semua yang kaitan dengan pokoknya channel-channel berbayar aja dah gitu. Jadi ada Google, ada Twitter, ada LinkedIn, ada TikTok, ada apalagi Facebook, Instagram. Nah, ini. Kemudian nanti ada lagi pasang direct ke publisher, misalnya mau pasang detik gimana caranya. Nah, ini nanti secara bertahap ya. Ini ada semua ininya. Bahkan yang manage sosmed ada sendiri, manage copywriternya ada sendiri. Nah, tapi sebaiknya ini dipelajari semua, walaupun tidak kita hanya punya di satu spesialisasi tertentu gitu ya. Tapi kita perlu tahu semuanya. Bagaimana tentang sosial media apa segala macam. Gunanya apa? Kalau misalkan nanti mau naik jenjang karir, maka untuk menduduki posisi-posisi manajerial gitu ya, di manajemen gitu. Ini perlu tahu pengetahuan dan gambaran besar tentang semua aktivitas dan channel marketing yang kita punya. Gunanya apa ya? Gunanya otomatis untuk memanage itu semua. Gunanya supaya benar-benar bisa memberikan arahan yang terbaik untuk tim kita gitu. Dan yang pasti supaya kita nggak bisa dikibulin dong, baik itu dikibulin oleh tim kita maupun misalkan oleh agensi. Kalau kita nggak paham tentang itu tadi, digital marketing itu pasti bisa di track gitu ya. Jadi aktivitas marketing yang paling mudah untuk di track gitu. Jadi penting sekali untuk paham di sana, mulai dari sana. Oke, baik. Ini sudah 9:20. Masih ada pertanyaan? Oke, jangan lupa untuk kirim untuk melakukan absensi. Ini absensi ditunggu sampai 21.30 ya, teman-teman. Balik lagi ke ini tadi jadi sesi free class ini akan berlangsung sampai di hari Jumat gitu ya. Nantinya besok kita akan mulai masuk ke paid channel. Jadi nanti bagaimana memanage social media paid, search engine yang paid. Kemudian ada juga kalau nggak salah programmatic, itu juga akan kita singgung. Saya menyadari sebagai pemula pasti akan bingung. Wah, materinya banyak banget gitu ya. Dan memang banyak gitu di digital marketing. Untuk menyarikannya di dalam 1 jam dalam sehari itu mungkin butuh waktu yang cukup panjang sebenarnya, nggak cuman 5 hari gitu. Tapi boleh teman-teman mulai belajar browsing sendiri tentang digital marketing. Nah, gunanya mentor adalah sebenarnya mengarahkan aja apa sih yang sudah dijalanin, biasanya bagaimana sih gitu. Oke teman-teman, saya pikir cukup sampai di sini dulu. Jangan lupa ya, besok sesinya masih ada. Sesi berikutnya saya harapkan bisa dimanfaatkan kesempatan ini untuk tetap hadir sampai di akhir free class-nya nanti. Semoga bisa mendapatkan manfaat dan syukur-syukur langsung mulai mempraktekkan digital marketing. Jika ada teman-teman yang berminat mulai lebih serius, tidak ada salahnya juga untuk mulai menimbang-nimbang untuk ikut kelas di Edwork yang kelas
reguler atau kelas beneran ya gitu ya. Jadi kita bukan punya banyak kesempatan untuk belajar lebih dalam. Oke, terima kasih. Mohon maaf jika ada kesalahan, salah kata dalam penyampaian. Sekali lagi terima kasih. Sampai jumpa di esok hari. Terima kasih. Selamat malam. Terima kasih, Pak.